losing time, I'm fading fast. Jantung bos Aprilia hampir copot. Marc Marquez ngamuk di balapan utama Misano, tekan Bezzecchi hingga blunder. Balapan utama San Marino GP 2025 kembali menghadirkan duel menegangkan antara dua nama besar yang sedang menjadi pusat perhatian musim ini, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Atmosfer sirkuit penuh sesak oleh ribuan tifosi yang datang untuk mendukung jagoan lokal mereka. Bezzecchi, yang sehari sebelumnya tampil perkasa dan membawa Aprilia meraih kemenangan gemilang di sprint race. Namun, siapa sangka, balapan utama justru berubah menjadi mimpi buruk bagi kubu Aprilia. Dari awal penuh optimisme, hingga akhirnya terpuruk karena satu kesalahan kecil yang langsung dimanfaatkan dengan sempurna oleh Marc Marquez. Bos Aprilia yang sepanjang akhir pekan tersenyum puas, mendadak dibuat hampir jantungan ketika melihat skenario balapan berbalik drastis. Segalanya bermula sejak Sabtu. Sprint race berjalan ideal untuk Aprilia. Bezzecchi, yang berhasil mengamankan pole position, tampil menawan di depan publik sendiri. Marc Marquez, yang start dari posisi keempat, bahkan sempat menyalip Bezzecchi dan terlihat seperti akan memenangkan sprint. Namun takdir berkata lain. Di lap 6, Marquez justru tergelincir dan jatuh di tikungan 15. Sontak penonton bersorak. Sebagian tifosi bahkan mencemooh. Bezzecchi melenggang tanpa tekanan dan menuntaskan balapan sebagai juara. Euforia itu meledak di tribun, dan Aprilia seolah sedang berada di puncak dunia. Bagi banyak orang, itulah awal dari akhir dominasi Marquez. Namun, siapa sangka bahwa kecelakaan di sprint justru menyalakan api besar dalam diri pembalap Spanyol itu. Marc Marquez datang ke balapan utama dengan mental yang jauh berbeda. Jika di sprint ia dianggap gagal dan harus pulang dengan tangan kosong, kali ini ia membawa perasaan membara yang mendalam. Ia tahu publik Misano tidak sepenuhnya bersimpati saat dirinya jatuh. Bahkan ada yang bersorak melihatnya terhempas ke gravel. Bagi seorang juara dunia sekelas Marquez, itu adalah penghinaan. Maka ketika lampu merah padam di balapan utama, yang keluar dari dalam dirinya bukan sekadar ambisi untuk menang, melainkan sebuah pernyataan keras bahwa dirinya masih raja, dan tidak ada sorakan atau ejekan yang mampu menjatuhkannya. Start dimulai dengan Bezzecchi melesat dari pole position. Marquez, yang start dari P4, segera merangsek maju. Di tikungan pertama, ia sudah mengambil alih posisi kedua. Tekanan demi tekanan terus ia lancarkan, mengintai Bezzecchi dengan sabar. Penonton di tribun mulai menyadari bahwa drama besar sedang mengintai. Bezzecchi memang terlihat percaya diri, tetapi bayangan Marquez terus menempel di belakangnya. Lap demi lap, jarak antara keduanya nyaris tak pernah melebar lebih dari beberapa meter. Marquez menguji mental Bezzecchi, terus menekan dari berbagai sektor sirkuit, terutama di area pengereman yang terkenal sangat teknikal di Misano. Lap 10 hingga 12 menjadi titik krusial balapan. Bezzecchi, yang sejak awal tampak dominan, mulai kesulitan akibat degradasi ban belakang. Marquez, dengan pengalaman panjangnya, terus memaksa Bezzecchi untuk mengeluarkan kecepatan maksimal. Tekanan itu akhirnya berbuah hasil di lap ke-12, saat Bezzecchi sedikit melebar di tikungan 8. Pada akhirnya, Marquez langsung menyalipnya dengan cepat setelah mendapat celah itu. Tribun bergemuruh, sebagian bersorak mendukung, sebagian lagi terdiam kaget. Apa yang tadinya terlihat sebagai kemenangan mudah Bezzecchi di kandang sendiri, berubah menjadi duel sengit di bawah kendali Marquez. Sejak saat itu, mentalitas keduanya benar-benar diuji. Marquez tahu dirinya sudah unggul, tetapi melawan Bezzecchi di depan tifosi bukanlah perkara mudah. Bezzecchi, didorong semangat ribuan penggemar, berusaha keras merebut kembali posisi. Ia bahkan mencatat beberapa lap tercepat, mencoba mendekati Marquez di sektor akhir lintasan. Namun, Marquez yang berpengalaman tahu cara menjaga ritme. Ia memanfaatkan setiap tikungan, setiap pengereman, dan setiap meter lintasan untuk mempertahankan posisinya. Bos Aprilia dipadek tampak tegang. Dari wajah yang sebelumnya sumringah pada hari Sabtu, kini berubah penuh kekhawatiran. Mereka tahu bahwa satu kesalahan kecil Bezzecchi akan merusak pesta yang sudah mereka rencanakan. Benar saja, sejak dilewati Marquez, Bezzecchi terus mencoba. Tetapi setiap kali ia mendekat, Marquez selalu punya jawaban. Tidak ada ruang untuk menyalip, tidak ada kesempatan untuk mengembalikan posisi. Lap-lap terakhir berubah menjadi duel psikologis penuh ketegangan. Bezzecchi terus berusaha menekan. Namun semakin keras ia memaksa, semakin sulit baginya menjaga ban dan konsistensi. Sebaliknya, Marquez tampil tenang, sadar bahwa kemenangan ini bukan sekadar tambahan poin.
Baginya, ini adalah balasan atas kegagalan di sprint, jawaban atas cemooh tifosi, sekaligus bukti bahwa ia masih memiliki mentalitas juara sejati. Saat bendera finish berkibar, Marquez melintasi garis pertama dengan selebrasi penuh emosi, merentangkan tangan seolah ingin menegaskan dirinya belum habis. Bezzecchi harus puas di posisi kedua, sebuah kekecewaan besar setelah start dari pole dan menangi sprint. Euforia Aprilia pada hari Sabtu pun sirna, berganti kenyataan pahit pada balapan utama. Selepas balapan, Massimo Rivola, yang sejak kemarin begitu bersemangat merayakan kemenangan di sprint, kali ini terlihat lebih tenang dan berat hati saat diwawancarai usai balapan. "Jujur, jantung saya berdetak kencang menyaksikan duel itu," ujarnya sambil tersenyum kecut. "Kami sangat bangga pada Marco. Ia sudah menunjukkan kualitasnya di depan publik sendiri. Tapi harus diakui, Mark adalah pembalap dengan mental baja. Dia tidak pernah berhenti menekan, dan kesalahan sekecil apapun langsung ia manfaatkan. Itulah perbedaan antara seorang juara dunia berpengalaman dengan pembalap yang masih belajar mengendalikan tekanan," imbuhnya. Rivola juga menambahkan bahwa meski kecewa kehilangan kemenangan, Aprilia tetap menganggap hasil ini sebagai langkah maju. "Kami menang di sprint, kami podium di main race, dan kami membuat penonton Italia bangga. Tentu rasanya sakit kehilangan kemenangan utama, tapi ini juga jadi pelajaran berharga. Kami akan kembali lebih kuat, karena kami tahu Marco punya potensi besar," tutupnya. Kemenangan ini jelas menjadi salah satu momen penting bagi Marquez dalam musim 2025. Tidak hanya mempercepat poinnya untuk segera mengunci gelar juara, tetapi juga menunjukkan bahwa mentalitasnya sebagai pembalap papan atas masih utuh. Publik mungkin mengira kecelakaan di sprint akan mematahkan semangatnya, tetapi justru sebaliknya, itu menjadi bahan bakar untuk tampil lebih ganas di balapan utama. Bos Ducati terdiam kaku. Marc Marquez ngamuk di balapan utama MotoGP Misano. Start P4 langsung obrak-abrik sirkuit kandang Abah Rossi. Sirkuit Misano, San Marino, selalu punya cerita. Bagi pecinta MotoGP, lintasan ini adalah panggung penuh drama, penuh emosi, dan seringkali menjadi titik balik dalam perjalanan musim balap. Tahun 2025 pun tak berbeda. Justru, kali ini Misano menjadi saksi salah satu episode paling gila dalam karir Marc Marquez. Sebuah kisah yang dimulai dengan luka, disertai kontroversi panas, lalu ditutup dengan kebangkitan luar biasa. Semua terjadi dalam 2 hari. Sprint race yang penuh kekecewaan dan hujatan, lalu balapan utama yang berakhir dengan kemenangan menggelegar. Sabtu sore, sprint race MotoGP Misano berjalan dengan tensi tinggi sejak awal. Start dari posisi keempat, Marquez tampil penuh agresivitas, seperti ingin membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar nama besar yang sudah lewat masa emas. Dengan Ducati Desmosedici GP25 yang terkenal buas, ia langsung menyerang pembalap di depannya, menyalip dengan gaya khas, pengereman keras, kontrol ban depan ekstrim, dan masuk tikungan dengan presisi yang membuat lawan terpaksa mengalah. Dalam hitungan lap, Marquez sudah berhasil merangsek ke posisi terdepan. Penonton Misano pun dibuat tegang melihat cara ia melibas satu persatu rivalnya. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, drama besar justru pecah saat Marquez mempertahankan posisinya di puncak. Di tikungan 15, ban depannya kehilangan grip. Dalam sekejap, sang juara dunia 8 kali itu terpelanting ke gravel. Sprint race yang seharusnya jadi panggung kebangkitan berubah menjadi bencana. Lebih menyakitkan lagi, sorakan tribun langsung menggema, bukan sorakan simpati, melainkan ejekan keras dari sebagian tifosi Italia yang memang belum sepenuhnya menerima Marquez sebagai bagian dari tim merah Ducati. Bahkan, sejumlah tifosi terlihat mengacungkan jari tengah ke arah Marquez saat Marquez terjatuh. Momen panas itu sontak memicu kontroversi besar. Bagi sebagian besar pengamat, reaksi tifosi pendukung Rossi itu dianggap sangat berlebihan. Minggu sore, atmosfer sirkuit Misano kembali membara. Ratusan ribu penonton memenuhi tribun, berharap melihat duel sengit antara nama-nama besar. Marco Bezzecchi sang pole sitter, Fabio Quartararo dengan performa impresifnya, Alex Marquez yang tampil konsisten, dan tentu saja Marc Marquez yang datang dengan amarah setelah kegagalan di sprint. Start dari posisi keempat, banyak yang memperkirakan Marquez akan bermain hati-hati, mengingat ia baru saja mengalami crash sehari sebelumnya. Tapi kenyataan berkata lain. Begitu lampu start padam, Marquez langsung meledak. Sejak tikungan pertama, agresivitasnya sudah terlihat. Ia tak memberi ruang sedikit pun untuk lawan-lawan di depannya. Dalam lap-lap awal, ia langsung melahap lawannya. Penonton yang kemarin mencemooh seakan terdiam,
Tidak menyangka Marquez kembali menampilkan determinasi sehebat itu. Quartararo hanya bisa menghela napas panjang. Sementara di padek Ducati, wajah gigi Dalinya terlihat tegang. Tak berhenti di situ, Marquez berhadapan dengan Marco Bezzecchi, sang pahlawan lokal. Duel ini menjadi titik puncak. Bezzecchi berusaha menutup semua celah, menggunakan racing line dengan sempurna. Tapi Marquez terlalu sabar untuk sekadar menyerang membabi buta. Lap demi lap ia menunggu, membaca pola lawannya, hingga akhirnya menemukan celah. Dalam sekejap, ia menusuk ke sisi dalam, dan langsung overtake Bezzecchi dengan manuver cantik. Penonton Misano terkejut. Banyak yang tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Marquez bukan hanya menyalip, ia menyalip dengan wibawa, seolah ingin menunjukkan bahwa inilah dirinya yang sebenarnya. Setelah meraih posisi terdepan, bukannya menurunkan tempo, Marquez justru makin kencang. Seperti ingin melampiaskan semua amarahnya, ia terus memperlebar jarak lap demi lap. Ducati Desmosedici GP25 tampak benar-benar menyatu dengannya. Marquez tidak hanya menjinakkan mesin Ducati, ia membuatnya menjadi senjata paling mematikan di lintasan. Di tribun padek, ekspresi gigi Dalinya, bos besar Ducati, berubah drastis. Jika kemarin ia sempat tampak muram karena crash Marquez di sprint race, kali ini ia terlihat beberapa kali mengusap wajahnya, seperti tak percaya dengan performa luar biasa yang baru saja ia saksikan. Selama bertahun-tahun, Dalinya dikenal sebagai arsitek kesuksesan Ducati, orang yang membangun motor terkuat di grid. Namun, bahkan ia pun sampai mengaku kehilangan kata-kata setelah melihat cara Marquez menaklukkan Misano. Aku tak menyangka Mark begitu garang hari ini. Dia sempat jatuh di balapan pendek. Tapi hari ini dia seakan ingin membuktikan diri dan membungkam orang-orang yang menghinanya kemarin. Ini sungguh luar biasa, dan aku hanya bisa terdiam takjub melihatnya, ucapnya lirih. Hingga bendera finish berkibar, Marquez tak tersentuh. Gapnya terus melebar, membuat lawan-lawan hanya bisa bertarung untuk posisi kedua dan ketiga. Ketika akhirnya melintasi garis finish, Marquez mengangkat tangannya tinggi-tinggi, merayakan kemenangan penuh emosional. Dari ejekan di sprint race, kini ia memaksa seluruh tribun Misano untuk masuk goa, membuktikan bahwa dirinya masihlah salah satu gladiator terbesar di MotoGP. Dalam sesi wawancara setelah balapan, Marquez berbicara dengan nada penuh kepuasan. Start dari P4 bukan masalah. Saya hanya berpikir untuk menyerang, dan menyerang. Sprint race kemarin memang menyakitkan, apalagi dengan semua reaksi dari tribun. Tapi hari ini saya buktikan siapa yang sebenarnya. Ducati memberi saya motor yang luar biasa, jadi tugas saya adalah membalasnya dengan hasil terbaik. Saya tahu banyak yang meragukan saya, tapi saya suka membungkam keraguan itu dengan cara seperti ini. Kalimat ini diucapkan dengan senyum lebar, seolah menjadi sindiran halus untuk para tifosi yang kemarin mencemooh. Kemenangan Marquez di Misano jelas bukan kemenangan biasa. Ia tidak hanya meraih 25 poin, tetapi juga mengirim pesan keras ke seluruh padek bahwa dirinya masih memiliki bara api yang sama seperti dulu, meski datang dengan sejarah panjang cedera. Dari crash yang menyakitkan di sprint race, hingga selebrasi penuh wibawa di race utama, Marquez membuktikan bahwa ia tidak akan pernah tunduk pada tekanan, bahkan saat seluruh tribun seakan melawan dirinya. Bos Ducati murka, motor Marc Marquez benar-benar disabotase, crash janggal di tikungan 15. Balapan MotoGP di sirkuit Misano kali ini meninggalkan kisah dramatis yang akan lama diingat para penggemar. Semua sorotan tertuju pada Marc Marquez, pembalap asal Spanyol yang sudah 8 kali menjadi juara dunia. Namun kali ini harus menerima kenyataan pahit ketika dirinya terjatuh secara janggal di tikungan 15 pada lap ke-6. Insiden itu bukan hanya sekadar jatuh biasa yang umum terjadi dalam balapan, melainkan memunculkan tanda tanya besar yang membuat padek MotoGP berguncang. Setelah kejadian, kabar mengenai sabotase terhadap motor Marquez mencuat semakin keras. Situasi ini diperparah dengan munculnya kabar bahwa bos Ducati murka besar, karena menilai kejadian tersebut bukan sekadar insiden teknis biasa, melainkan sesuatu yang mengandung kejanggalan. Sejak awal, jalannya balapan di Misano sudah penuh ketegangan. Marc Marquez memulai lomba dari posisi keempat di grid. Start dari barisan kedua memang tidak selalu mudah, apalagi dengan para pembalap top lain yang memiliki motor cepat di lintasan lurus. Namun, begitu lampu start padam, Marquez menunjukkan refleks dan kecepatan yang luar biasa. Ia langsung melesat, memanfaatkan celah di antara lawan-lawannya, dan hanya dalam beberapa detik berhasil merangsek ke posisi kedua tepat sebelum memasuki tikungan pertama. Sorakan penonton membahana di tribun.
Karena aksi agresif ini mengingatkan kembali pada gaya khas Marquez di masa-masa keemasannya. Gerakannya penuh keyakinan, menyalip dengan perhitungan matang, dan mempertontonkan keahliannya dalam membaca situasi di awal lomba. Dari titik ini, banyak yang mulai yakin bahwa Marquez bisa memberikan kejutan besar di Misano. Lap demi lap, Marquez tetap mempertahankan konsistensinya. Ia membuntuti pembalap di depannya dengan sabar, menjaga jarak, tetapi sekaligus memberikan tekanan psikologis. Di awal lap ke-6, momentum itu tiba. Marco Bezzecchi yang saat itu berada di depannya menjadi target empuk. Dengan manuver cepat nan presisi, Marquez menyalip Bezzecchi dan menegaskan posisinya di barisan depan. Gerakan itu seolah menjadi bukti bahwa dirinya masih memiliki insting tajam. Meski banyak orang sempat meragukan kemampuannya setelah serangkaian cedera parah di masa lalu. Penonton pun kembali bersorak, dan komentator televisi ramai memuji keberaniannya. Pada momen itu, dunia menyaksikan bahwa Marquez masih merupakan ancaman serius di lintasan. Seorang pembalap yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, hanya satu lap berselang, petaka datang. Memasuki lap ke-6, tepat di tikungan 15, kamera menangkap momen yang membingungkan. Motor Marquez tiba-tiba kehilangan kendali, meskipun kecepatan dan sudut menikungnya masih berada dalam batas normal. Tidak ada tanda-tanda pengereman berlebihan, tidak ada kontak dengan pembalap lain, bahkan lintasan pun dalam kondisi kering sempurna tanpa adanya minyak atau kerikil yang bisa membuat ban tergelincir. Namun, secara mendadak motor tersebut seolah mati grip, membuat Marquez terhempas keluar lintasan dan berakhir di gravel. Seketika suasana hening, lalu bergemuruh dengan berbagai spekulasi. Kejanggalan itu semakin diperkuat oleh fakta yang terungkap kemudian. Sejak sesi latihan bebas pertama, FP1, Marquez sebenarnya sudah merasakan sesuatu yang tidak beres dengan motornya. Dalam wawancara singkat, ia mengaku bahwa setup motornya terasa janggal, berbeda dari biasanya, meski data di komputer menunjukkan semuanya normal. Ia mengatakan, "Faktanya, sejak di FP1 aku kesulitan. Aku melawan motorku sendiri. Datang dari GP Catalunya, aku rasa aku bukan satu-satunya, tapi sensasinya sangat kaku dengan motor dan bergetar di mana-mana," ungkap Marquez dikutip dari Crash. Kata-kata ini menjadi penting, karena menegaskan bahwa masalah sudah ada sejak awal pekan balapan, dan insiden crash di tikungan 15 bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Kecurigaan pun mulai merebak. Apakah mungkin motor Marquez disabotase? Dugaan ini muncul karena anomali teknis terlalu mencolok. Para analis teknis mencoba membedah data, dan sebagian dari mereka menyebut adanya ketidakselarasan antara input pengendalian dengan respon motor di tikungan tersebut. Fenomena itu sulit dijelaskan hanya dengan alasan ban kehilangan cengkeraman atau kesalahan pembalap. Situasi menjadi semakin panas ketika kabar muncul bahwa bos Ducati marah besar setelah insiden ini. Menurut beberapa sumber internal, kemarahan itu bukan hanya karena kehilangan peluang podium, tetapi lebih karena adanya perasaan bahwa Marquez sengaja digagalkan. Ducati diketahui tengah menyiapkan strategi besar untuk masa depan bersama Marquez, dan crash aneh di Misano dianggap bisa merusak rencana besar itu. Seorang sumber bahkan mengatakan, Gigi sangat marah. Ini bukan sekadar crash biasa. Ducati merasa ada tangan-tangan kotor yang ingin menggagalkan rencana besar mereka dengan Marquez. Pernyataan ini tentu saja menggemparkan Paddock, karena jarang sekali pihak manajemen tim besar mengeluarkan pernyataan keras semacam itu. Tekanan publik dan kemarahan Ducati membuat isu ini dipastikan tidak akan berhenti begitu saja. Investigasi internal kabarnya segera dilakukan, meski pihak resmi dari Dorna maupun FIM masih bungkam dan belum memberikan keterangan. Bayangkan, seorang bintang besar seperti Marc Marquez, yang saat itu sedang menunjukkan performa impresif, tiba-tiba dihentikan dengan cara yang janggal. Jika terbukti, kasus ini bisa merusak kredibilitas MotoGP sebagai ajang balap paling bergengsi di dunia. Pertanyaan yang kini menggantung di udara adalah, siapa yang mungkin memiliki kepentingan untuk menjegal Marquez? Apakah rival tim lain yang merasa terancam dengan kehadirannya di Ducati? Apakah ada permainan politik internal di balik layar? Atau justru ada faktor teknis tersembunyi yang hingga kini belum bisa diungkapkan? Semua kemungkinan terbuka, dan publik menanti jawaban. Yang jelas, satu hal pasti, bos Ducati murka. Publik merasa dibohongi jika kebenaran tidak segera terungkap, dan Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini bukan karena kemenangannya, melainkan karena tragedi yang membawanya keluar lintasan dengan cara yang penuh misteri. Rossi cemas dan ketakutan.
Marc Marquez beri tanda akan rebut pole position dari tangan para rider Italia. Valentino Rossi kembali menjadi sorotan ketika sirkuit Misano, yang secara emosional dianggap sebagai kandang Rossi, menjadi tuan rumah seri MotoGP San Marino 2025. Kehadiran Valentino Rossi dan publik Italia, serta deretan murid binaannya di VR46 Academy membuat atmosfer Misano selalu ramai. Namun, di tengah nuansa kebanggaan itu, muncul satu bayangan besar yang mengusik ketenangan, performa luar biasa Marc Marquez. Rival lamanya itu tampil begitu buas di sesi praktik, mencatatkan waktu nyaris menyentuh lap record, dan kini sangat berpotensi merebut pole position tepat di hadapan Rossi, para muridnya, dan publik Italia. Sejak sesi latihan resmi dimulai, aura persaingan langsung memanas. Para rider Italia seperti Marco Bezzecchi dan Franco Morbidelli sudah mengerahkan kemampuan terbaik mereka, mencoba menunjukkan dominasi di depan publik sendiri. Namun, kenyataan di lintasan menunjukkan sesuatu yang lain. Marquez, yang kini semakin menyatu dengan motor barunya, justru menjadi pusat perhatian. Dengan catatan waktu 1 menit 30,480 detik, ia bukan hanya yang tercepat pada sesi tersebut, tetapi juga mendekati rekor lap tercepat yang pernah tercatat di sirkuit Misano. Torehan itu membuat publik Italia terdiam sejenak sebelum akhirnya bereaksi dengan campuran kagum dan geram. Sorakan yang terdengar di tribun mencerminkan emosi publik. Ada yang kagum pada kehebatan Marquez, tetapi lebih banyak yang merasa cemas dan tidak rela jika sang musuh lama Rossi kembali berjaya di kandang mereka. Bagi Rossi, situasi ini jelas tidak mudah. Sebagai sosok yang memiliki ikatan emosional dengan Misano, ia tentu ingin melihat para muridnya berjaya di depan fans sendiri. Namun, performa impresif Marquez membuatnya tampak gelisah. Rossi terlihat beberapa kali berbicara serius dengan tim VR46 di paddock, memberikan arahan kepada Di Gia dan Morbidelli, sembari sesekali memperlihatkan raut wajah yang penuh kecemasan. Ia sadar benar bahwa jika Marquez berhasil mengamankan pole position di kualifikasi, maka itu akan menjadi pukulan telak, bukan hanya bagi para rider Italia, tetapi juga bagi reputasi VR46 Academy yang selama ini ia bangun dengan penuh dedikasi. Murid-murid Rossi sejatinya tampil cukup baik. Marco Bezzecchi sempat menjadi salah satu pembalap tercepat di sesi awal, sementara Franco Morbidelli juga menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan catatan waktu konsisten. Namun, tekanan mental melawan Marquez di kandang sendiri bukan perkara mudah. Ekspektasi publik Italia yang sangat besar seringkali berubah menjadi beban, dan kini mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa lawan yang harus dikalahkan adalah Marc Marquez, sosok yang telah lama menjadi bayangan kelam dalam karir Rossi. Rossi sendiri dalam wawancara singkat sempat menyampaikan perasaannya. Dengan nada serius, ia mengatakan bahwa Misano adalah rumah bagi para pembalap Italia, dan bahwa murid-muridnya sudah bekerja keras untuk tampil kompetitif. Namun, ia juga tidak menutup mata bahwa kecepatan Marquez sangat mengkhawatirkan. Di sini, para penggemar selalu menaruh harapan besar pada pembalap Italia. Tapi dengan catatan waktu seperti itu, dia jelas mengancam segalanya, ujarnya singkat. Kalimat sederhana itu sudah cukup menggambarkan kegelisahan yang ia rasakan. Rossi bukan hanya berbicara sebagai mantan pembalap, tetapi juga sebagai mentor yang ingin melihat murid-muridnya bersinar. Situasi ini menciptakan duel emosional yang unik, Italia melawan Marquez. Publik tahu, rivalitas keduanya memang sudah berakar dalam sejak peristiwa kontroversial di Sepang 2015 yang masih membekas hingga kini. Setiap kali Marquez tampil dominan di hadapan fans Rossi, suasana seolah kembali panas. Kali ini, ketika Marquez menunjukkan potensi besar merebut pole position, atmosfer itu semakin intens. Di tribun, banyak spanduk VR46 yang dikibarkan dengan penuh semangat, seolah menjadi simbol perlawanan moral terhadap dominasi Marquez. Namun, di sisi lain, ada pula penggemar netral yang tak bisa menutupi kekaguman atas kecepatan rider Spanyol itu. Dari perspektif teknis, ancaman Marquez sangat nyata. Catatan waktunya yang nyaris menyentuh rekor lap menunjukkan betapa konsistennya ia menguasai lintasan. Motor Ducati yang ia kendarai tampak semakin jinak di tangannya. Agresivitas khas Marquez berpadu dengan kemampuan menjaga ritme sepanjang lap, membuatnya seperti predator yang siap memangsa siapa saja. Jika kondisi lintasan tetap mendukung di sesi kualifikasi, hampir mustahil ia tidak mengamankan pole position. Para rival, termasuk Bezzecchi, Morbidelli, hingga Francesco Bagnaia sekalipun, harus menemukan strategi baru jika ingin menahan laju Marquez. Tekanan tidak hanya dirasakan oleh murid-murid Rossi, tetapi juga oleh publik Italia. Misano selalu menjadi pesta besar bagi mereka, ajang untuk menunjukkan kebanggaan nasional dan kecintaan pada Rossi. Namun,
Ketika Marquez kembali menjadi pusat perhatian, kebanggaan itu seakan tercabik. Sorakan cemooh yang kadang diarahkan kepada Marquez menjadi bukti nyata betapa emosionalnya hubungan antara publik Italia dengan sang rival Lama Rossi. Mereka sadar, jika Marquez berhasil meraih pole position di Misano, itu akan menjadi luka baru, menambah panjang daftar ironi dalam sejarah rivalitas Rossi-Marquez. Bagi Rossi pribadi, kualifikasi nanti akan menjadi malam panjang. Ia harus menyeimbangkan perannya sebagai mentor yang menenangkan murid-muridnya, sekaligus menanggung kegelisahan sebagai legenda yang tidak ingin melihat rival lamanya kembali merajai panggung utama di kandang sendiri. Kemenangan Marquez di sesi praktik sudah cukup membuat atmosfer memanas, dan pole position di kualifikasi hanya akan semakin memperparah situasi. Namun, cerita ini juga memperlihatkan satu hal penting, bahwa rivalitas sejati dalam olahraga tidak pernah benar-benar mati. Meski Rossi sudah pensiun, bayangan Marquez tetap menghantui. Setiap kali nama Marquez muncul pada papan teratas di Misano, semua itu kembali hadir dengan cara yang sangat nyata. Losing time, I'm fading fast.